Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan SDLC atau Software Development Life Cycle. Baik, yang pertama itu materi apa itu SDLC, manfaat SDLC, bagaimana cara kerja SDLC, apa saja model SDLC, bagaimana SDLC menangani keamanan, bagaimana SDLC membandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Apa itu SDLC? Siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuan SDLC adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Metodologi ini mengurangi serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, selesaikan, dan ukur. Manfaat SDLC: peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat, estimasi, perencanaan, dan penjadwalan yang efisien, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya, pengiriman perangkat lunak yang sistematik, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Bagaimana cara kerja SDLC? Yang pertama, rencana. Fase perencanaan biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Ketiga, dokumen tersebut menetapkan penerapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara kerja SDLC? Pada fase desain teknis, perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Misalnya, teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Bagaimana cara kerja SDLC? Yang ketiga, pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk. Mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Keempat, pengujian. Tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak untuk bug. Analisis kualitas terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Bagaimana cara kerja SDLC? Kelima, development. Saat tim mengembangkan perangkat lunak, mereka mengodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan yang diakses pengguna. Perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. 6. Pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, di antara tugas lainnya, tim memperbaiki bug, penyelesaian permasalahan pelanggan, dan pengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua sistem informal, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Apa saja model SDLC?
Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pembangunan. Beberapa model SDLC antaranya model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model angle. Bagaimana SDLC menangani keamanan? Dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tim keamanan menentukan kelemahan pelanggan hanya setelah mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatkan risiko keamanan. DevSecOps adalah praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap-tahap proses pengembangan perangkat lunak, mencakup alat dan proses yang mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya? Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem. Singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan dengan sistem, proses perencanaan, dan pembuatan sistem IT. Sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Kedua, siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lain, pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. 3. Manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus hidup aplikasi adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak sehingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain, dan pengembangan, pengujian produksi, dukungan, dan redundansi akhir. Keempat, bagi SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara lebih detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi.